selanjutnya saya mau tanya ini, berapa sih gajinya kalau Mas kerja di pabrik di Malaysia itu? Assalamualaikum semua, welcome back to my channel. Semangat sore, salam kasih sayang. Oke guys, kali ini ketemu sama saudara baru dan alhamdulillah sekali. Biasanya ini guys, yang kita temui ini kan cewek yang kerja pabrik, kerja di kilang. Dan kali ini video kali ini sangat menarik karena seorang cowok kerja di pabrik yang perlu kita bahas di video kali ini, yang pasti sangat menarik. Jangan di skip videonya, tonton videonya sampai habis loh ya. Oke, salam kenal sama Mas siapa? Mas Heru. Mas Heru. Dan Mas Heru ini juga punya channel Mas Heru siapa? Mas Heru Scrap. Mas Heru Scrap, dan nanti linknya kita taruh di deskripsi ya guys. Oke. Kali ini saya mau tanya-tanya sama Mas Heru Scrap. Mas, gimana sih kok bisa sampai kerja di Malaysia ini, ceritanya gimana? Boleh ceritakan ya? Oh, ceritanya itu begini Mas. Mula-mula itu dari lulus sekolah itu Ya. saya itu nyari lowongan pekerjaan di ini ya, di Dalam negeri. PJTKI ya, Oh. di PJTKI. Nah, di sana kan banyak lowongan ya, lowongan di kerja di pabrik-pabrik, PT-PT. Tapi keinginan saya yang pertama itu dulu pengen ke Batam Mas. Sebenarnya pengen ke Batam. Pengen ke Batam pertama kali. Terus di sana itu selalu telat Mas, terlambat datang untuk tes masuk. Kok bisa terlambat, kenapa ini? Nah, saya kan kalau berangkat itu selalu naik bis. Naik kendaraan umum itu kadang kan kendaraan umum itu ini Mas, harus nunggu kendaraan itu datang dulu baru kita bisa naik. Iya harus Jadi, ngantri, nunggu harus waktunya ngantri. nggak teratur. Jadi selalu ketinggalan kalau nggak tepat waktu, kalau udah jadwalnya mau seleksi tes, saya selalu ketinggalan berulang kali sampai 3-4 kali. Waduh. Ya, terus? Dan akhirnya pada suatu hari tukang parkir itu ngasih brosur selembaran. Ini Dek, ada lowongan tapi jauh. Tapi kalau ini banyak waktunya lagi untuk mempersiapkan diri gitu. Terus aku baca-baca, wah kok jauh. Jauh. Gitu. Bener-bener jauh. Saya kata, wah ini kalau saya jauh-jauh ini kayak ngimpi aja kerja. Baru lulus sekolah langsung kerjanya jauh gitu. nggak kebayangin kayak gitu. Terus saya pikir-pikir kan, saya bawa pulang brosur itu, saya pikir-pikir, tanyakan sama teman-teman, enak nggak ya kerja di Malaysia? Enak nggak kerja di Malaysia? Ada yang cerita ini itu. Ya, padahal mereka juga nggak pernah merasakan langsung kan, cuma dengar-dengar juga Mas dari cerita-cerita orang. Pada suatu saat udah mantap, hatinya udah bulat, ya udahlah, aku kerja di sana aja. Kemudian aku daftar di sana, dikasih tahu bla 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 bla, syarat-syaratnya bla 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 bla, harus minta izin persetujuan dari orang tua dulu bagi yang masih bujang. Nah, kemudian aku izin sama saudara kandung, sama orang tua. Pertama juga nggak diizinin. Ya karena jauh sekali ya kan. Selain jauh juga nanti pasti pulangnya lama. Setahun, 2 tahun, 3 tahun baru boleh pulang kan. Akhirnya aku ya ngerayu dan diizinin. Dan akhirnya diizinin. Sampai ke Malaysia. Sampai ke Malaysia juga. Untuk hari itu kan tes Mas. Iya. Tesnya itu ini gratis, gratis. Kalau udah keterima baru bayar. Jadi ada garansi, waranti. Iya. Untuk pemberangkatan dulu itu tahun 2011 itu masih sekitar 7 jutaan lah. 7 jutaan. Itu duitnya juga
dicicil dari potong gaji, bayarnya dicicil. potong gaji bulanan. Setiap bulan dipotong, kalau rupiah itu 800.000 selama 6 sampai 8 bulan. Dan ini apa? Sampainya di sini pun kaget juga, Mas. Kaget. Soalnya dulu Iya. dari rumah itu kan namanya orang nggak pernah kerja ya, Mas. Iya. Kalau kita taunya ya, kalau pakai baju training, kemeja putih dengan Dinas ya, kayak dinas gitu, kayak kerja di mana? Kayak kerja di restoran, Mas. Benar. Setahu di pikiran saya itu, wah mungkin di sana kerja jadi pelayan restoran. Kalau enggak ya tukang bersih-bersih, office boy di hotel, ada jadi cleaner gitu. Sampainya di sini, ternyata udah itu dibawa ke pabrik, lihat pabriknya, pikiran saya, wah saya nggak ngerti apa-apa itu kalau kayak gini gitu. Kan nggak belajar tentang itu kan. Iya. Tahu-tahu kerjanya di tempat yang kayak gitu, jadi ada shock perasaannya. Di situ tuh ada beberapa orang Indonesia yang udah kerja lumayan lama lah, setahun 2 tahun juga di situ. Nah di situ kita belajar dari orang-orang itu, Mas. Kurang lebih kayak gitu. Jadi ceritanya yang sampai ke Malaysia ini sebenarnya tidak sengaja juga ya? Nah, dari cerita kepleset, Mas. Dari cerita yang pertama Mas Heru tadi, yang karena terlambat nggak punya kendaraan, naik angkutan umum jadi terlambat, nggak lolos seleksi kerja di dalam negeri, dan akhirnya menerima selembaran kertas ke Malaysia dengan proses yang cukup memilukan, Mas yo. Lumayan memilukan, Mas. Dan dengan biaya 7 juta ya kayak. 7 juta, Mas. 7 juta bisa diangsur juga. Ya, potong gaji, Mas. Potong gaji. Oke, Mas. Selanjutnya saya mau tanya ini. Berapa sih gajinya kalau Mas kerja di pabrik di Malaysia itu? Untuk ya mungkin kalau udah tahun-tahun ini ya, yang udah update ini, yang sudah update di Malaysia ini, kalau untuk tenaga kerja dari Indonesia itu yang baru itu minimal itu basicnya itu kalau dirupiahkan juga 3.500-an. Itu paling sedikit segitu. Itu yang baru masuk. Baru 3 masuk. jutaan. 3 juta setengah ya. Itu basicnya. Tapi biasanya ada OT ya? OT alhamdulillah ada. Ya. Dan kemudian ada upgrade-nya dari yang kalau dirupiahkan 3,5 itu berapa lama? Kalau 3,5 maksudnya gimana? Maksudnya dari gaji yang pertama yang baru masuk kan 3,5. Terus kemudian ada kenaikan gaji nggak? Dan biasanya ada berapa lama? Itu setiap tahun itu alhamdulillah ada kenaikan gaji. Ya 500.000 ada lah setiap tahun. 500.000 rupiah setiap tahun. Jadi tapi itu berpengaruh banget sama kinerja. Nanti sama ini, Mas, sama hasil yang kita dapat nanti. Kalau nanti basicnya semakin tinggi juga gaji yang akan didapat nanti pada ujung bulan juga semakin banyak juga. Jadi dari yang pertama kali masuk kerja pabrik di Malaysia itu 3,5 juta, kalau ringgitnya berapa, Mas ya? 1.300? Ya 1.100 lah, Mas. 1.100? 1.150, 1.100 kayak gitu. Untuk orang baru RM Malaysia. Dan kemudian kalau ada kenaikan gaji 1 tahun, Mas ya? 1 tahun biasanya ada. 1 tahun itu nambah 500.000 rupiah atau sama dengan 150 ringgit ya? Jadi basicnya 4 juta kayak gitu. Jadi yang Mas Heru Sekep tadi bilang, mulai masuk gaji kerja pabrik di Malaysia itu 1.100-an ya, 1.100-an ringgit, dan kemudian ada upgrade 1 tahun sekali atau setiap tahun ada kenaikan gaji 1.500 jadinya ya. Ya. Jadi ini, Mas, 1.400, 1.200 gitu. Ya kurang lebih kalau di Indonesia kan jadi 4 jutaan basicnya, 4.500.000 kayak gitu. Tapi itu ada OT ya? Itu
itu nanti ada OT lagi. Ada OT sendiri, lagi. OT dengan tunjangan masuk shift, Iya, iya. masuk atau masuk sebulan penuh juga ada tunjangan juga. Tapi ini Mas Heru, dari gaji yang pertama kali masuk dan kemudian suasana baru, kerja di Malaysia, bagaimana bisa menyikapi dari gaji yang 1.100, 1.300 itu Mas? Bagaimana dengan biaya hidup itu gimana kalau di Untuk Malaysia? biaya hidup itu setiap tahun rata-rata setiap negara ini ya semakin meningkat juga ya. Ya, ya, ya. Di sini pun juga sama, tapi nggak terlalu mencolok. Kalau dengan dibandingkan negara-negara yang udah maju itu nggak terlalu mencolok juga di sini. Sama lah dengan yang ada di Indonesia juga. Kalau untuk biaya makan sih hampir sama di Indonesia, di kota-kota besar Indonesia bersama. Iya. Jakarta, di Batam, di Surabaya, Bandung, kota-kota besar itu sama. Iya. Kurang lebih itu kalau makan untuk kita sendiri itu kalau beli aja lah. Kalau kita makannya beli ya, makan beli itu ini habis 2 jutaan lah. 2 jutaan 2 itu jutaan. sekitar 600-an ringgit ya. Nah, kurang lebih 600. Itu makannya kalau kita beli. Tapi Makanya- kebanyakan kalau anak pabrik itu kebanyakan beli Kebanyakan apa? beli. Kalau kebanyakan masak. Kebanyakan beli kalau anak-anak pabrik itu. Soalnya gini Mas. Soalnya kita kerja itu kan berangkatnya pagi kan. Pulangnya udah mau maghrib, jadi kita badannya udah males lah kalau Iya. mau capek lagi ini itu. Iya. Kita mau cari yang praktis saja, kita beli di warung. Di Mungkin sini kalau disebut kedai gitu. kalau pas libur baru masak ya. Nah, kalau hari Sabtu, hari Minggu itu kadang masak-masak bareng gitu. Oke. Dan yang seterusnya dari yang cerita Mas Heru, gaji yang sekian tadi dan kemudian biayanya hidup itu agak-agak masih bisa nyimpen nggak Mas? Untuk nyimpen sih alhamdulillah Mas kita masih bisa nyimpen. Kalau anak baru ya Ya kita bahas anak baru saja ini yang gaji 1.200-an ini guys, dengan biaya hidup berapa tadi? 600-an ya? 600-an. 600. Kira-kira bisa nyimpen atau gimana, atau malah Kalau minus nih? untuk yang masih bujang ya, yang masih bujang itu kalau udah dicampur dengan overtime, dengan tunjangan masuk kerja juga, insya Allah bisa nyimpen. Mungkin jelek-jeleknya ya kalau ya nyimpennya bisa 500. enggak 5 juta lah. 5 juta. 5 juta. Kalau dia sedikit ngirit juga 6 juga 6. Kalau 6 banyak juta. lemburan juga 7 lah nyimpannya, bisa 7 kalau bujang. Oh ini termasuk Bujang. banyak loh Mas, dari gaji 1.100, 1.200 itu artinya 3,5 juta saja, dan pengeluaran tadi Mas Heru bilang 600 ringgit atau sama dengan 2 jutaan, tapi masih bisa nyimpen 5 jutaan ini loh. Iya Mas. Itu gimana itu Alhamdulillah. ceritanya kok bisa nyimpen sebanyak itu, padahal dari yang pendapatan atau ditolong dengan ada banyak kerja lembur tadi? Betul banget Mas. Kita di sini itu ditolong dengan banyaknya kerja lembur. Enaknya di situ ya. Enaknya di situ. Kita kalau masalah basic sih Enggak nggak seberapa terlalu ya? nggak ini Mas. Tidak menggiurkan lah. Nggak menurut kita nggak kita nggak kejar banget, Tapi Tapi kalau lemburnya ini udah- asik ya. Udah lembur ini asik Mas. Dari lembur kita walaupun basic kecil, kalau udah lemburnya udah bisa 2 kali, 2,5 kalinya. Apalagi kalau ditambah public holiday Nah itu dengan hari-hari besar itu boleh triple, double. boleh triple, double itu dibayarnya 3 kali, 2 kali. Oke. Kita bisa tembus. Bisa Dan yang tembus paling ini. power basicnya ini guys, ini saya cerita soal saya sendiri. Kalau kerja bangunan itu paling lemburnya 1 jam 2 jam paling-paling
3 jam itu pun tidak selalu ada. Tapi kalau yang di pabrik yang bisa dikatakan untuk menolong menunjang dari basic tadi itu karena lemburnya itu gimana Mas? Untuk lemburnya kita wajib Mas, wajib. Tiap hari itu ada 3,5 jam, 3,5 jam. Itu yang setiap hari. Hari. Yang dikatakan bisa menolong tadi itu lembur yang bagaimana atau lembur Ini yang di lain hari? 3,5 hari ini pun udah sangat menolong. Kalau bagi kita sih udah sangat menolong, membantu banget. Untuk kadang-kadang juga hari Sabtu itu juga kerja juga, itu take overtime juga. Singgi apa? Cita-cita apa sih cerita setelah pulang dari ini? Untuk mau berapa tahun di sini gitu. Dan kalau besok mau pulang, ini targetnya ini mau berapa tahun? Oke, sini pertanyaan terakhir. Gak mau lama-lama videonya. Jadi saya mau tanya, ini kira-kira Mas Heru Scrap ini kira-kira mau berapa lama lagi nih di Malaysia? Kalau saya sih targetnya 3 tahun ini Mas. 3 tahun dari 3 sekarang tahun. atau 3 tahun lagi? 3 tahun daripada kita kontrak awal itu targetnya 3 tahun. Ini udah jalan setahun lebih. Oh, ini sudah 1 tahun lebih, jadi masih ada 2 tahun lagi. Masih kurang lebih setahun setengah sampai 2 tahun lagi. Oh, dalam 2 tahun lagi ini ceritanya masih dalam 3 tahun ini lah guys. Dan setelah pulang dari Malaysia ini rencananya mau bikin usaha apa? Cita-citanya kayak gimana nih Mas guys? Bikin usaha kah? Nah, setelah pulang dari Malaysia ini sama ya dengan orang lain, cita-citanya kalau di rumah itu kalau punya keinginan nggak mau ikut orang lagi. Kita mau jadi bos ya. Kecil-kecilan, walaupun kecil-kecilan jadi bos dirinya sendiri gitu. Iya. Nah, kita ya persiapan lah dari sekarang cari ide bisnis juga, nabung untuk besok kalau sampai rumah mau usaha sendiri lah. Oke guys, jadi itu ceritanya dari Mas Heru Scrap yang datang ke Malaysia itu kepleset juga ya, bisa dikatakan kepleset, dan kemudian prosesnya juga cukup rumit dengan pendapatan yang seperti kita ceritakan tadi sekitar 1.100 dan pengeluaran juga 600 atau 2 jutaan ya. 2 juta. Oke guys, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan memberi motivasi kurang bagi yang mau datang ke Malaysia. Oke, akhirnya terima kasih yang sudah nonton, terima kasih yang sudah subscribe. Kalian memang kece-kece, smart and beautiful. Sampai ketemu lagi di video berikutnya yang pasti sangat menarik tentang teman-teman yang kerja di pabrik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.